Selamat datang kembali, Anda sudah kasih kita setumpuk kutipan menarik dari Al-Quran, dan hari ini kita mau coba bongkar satu tema yang rumit sekaligus penting. Iya, ini tema yang sangat fundamental ya. Betul. Sebenarnya di mana sih garis antara toleransi dan konfrontasi? Kapan kita harus berdialog, dan kapan kita harus bersikap tegas untuk membela apa yang kita anggap sebagai kebenaran atau al-haq? Sebuah pertanyaan abadi. Nah, kita akan coba petakan bareng-bareng spektrumnya, mulai dari prinsip yang paling damai sampai ke kondisi yang, ya, paling ekstrim. Oke? Langsung saja kita mulai. Ini pertanyaan yang luar biasa penting, dan sumber yang Anda berikan ini menyajikan semacam cetak biru yang sangat dinamis untuk sebuah interaksi, bukan aturan yang kaku dan hitam putih. Bukan hitam putih ya? Betul. Ini bukan sekedar soal kapan harus baik atau kapan harus marah, kan? Tapi jauh lebih dalam. Apa prinsip di balik setiap sikap yang kita ambil? Yang paling menarik adalah bagaimana kitab suci ini menyeimbangkan keyakinan yang kokoh pada kebenaran dengan realitas kehidupan sosial yang menuntut keadilan dan interaksi yang beradab. Oke, mari kita mulai dari fondasi paling dasarnya ya. Ayat yang mungkin paling sering dikutip tapi kadang kurang dipahami kedalamannya. Dari surat Al-Baqarah ayat 256. Iya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Kalimat yang sangat jelas dan langsung ke intinya. Sangat jelas. Tapi yang sering terlewat adalah kalimat setelahnya, yang sebenarnya menjadi kunci logikanya. Oh, yang mana itu? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang artinya, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Ini adalah alasannya. Kebenaran itu nggak butuh bodyguard. Dia bisa berdiri sendiri. Tepat sekali. Anda merangkumnya dengan sempurna. Logikanya kan kebenaran sejati itu punya bukti internalnya sendiri. Ia menarik, bukan memaksa. Meyakinkan, bukan mengintimidasi. Betul. Ayat ini meletakkan dasar bahwa iman adalah sebuah pilihan sadar. Sesuatu yang lahir dari perenungan dan penerimaan hati, bukan kepatuhan karena takut atau tekanan sosial. Jadi semua harus dimulai dari sini ya? Harus. Tanpa fondasi ini, semua diskusi tentang dialog atau konfrontasi akan kehilangan arah. Keyakinan tidak bisa dipaksakan. Titik. Oke, kalau bukan paksaan, berarti harus ada cara lain dong untuk menyampaikan kebenaran itu. Metode utamanya apa? Nah, di sini kita masuk ke metodenya. Sumber Anda dari surat Al-Ankabut ayat 46 sepertinya memberikan jawabannya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Ada penekanan pada kata paling baik. Billati hiya ahsan. Bukan cuma baik, tapi paling baik. Apa bedanya itu? Cara terbaik ini mencakup segalanya. Kebijaksanaan, argumen yang jernih, tutur kata yang santun, dan niat untuk mencari titik temu, bukan untuk menjatuhkan lawan bicara. Metode utamanya adalah persuasi. Dan ada contoh naratif yang luar biasa untuk ini di sumber Anda, yang merupakan salah satu favorit saya. Kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya. Ini bukan sekedar debat, tapi seperti sebuah, prank teologis yang jenius. Prank teologis itu istilah yang bagus loh. Ya, dia tidak datang sambil teriak-teriak atau menghina. Dia melakukan sebuah aksi teatrikal yang sangat cerdas. Coba bayangkan ya, dia masuk ke kuil, menghancurkan semua berhala kecil yang tidak berdaya. Tapi menyisakan satu yang paling besar. Dan disinilah bagian jeniusnya. Kapak yang dia gunakan, dengan santainya dia letakkan di tangan patung dewa terbesar yang masih utuh itu. Iya kan? Terus ketika kaumnya pulang dan panik bertanya siapa pelakunya, Ibrahim dengan tenang bilang, mungkin yang besar itu pelakunya. Coba saja tanya dia. ini adalah sebuah shock terapi intelektual. Dia tidak menyerang orangnya, dia menyerang ketidaklogisan dari argumen mereka. Dia memaksa mereka untuk menghadapi absurditas keyakinan mereka sendiri. Dan itu berhasil. Mereka terpojok dan terpaksa mengakui, kamu kan tahu mereka tidak bisa bicara. Nah, disitulah Ibrahim memberikan pukulan telak intelektualnya, dia membalikkan argumen mereka. Lalu kenapa kalian menyembah sesuatu yang bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri? Apalagi memberi manfaat kepada kalian. Ini konfrontasi gagasan yang paling elegan. Menunjukkan bahwa medan pertempuran pertama dan utama adalah di ranah ide dan argumen. Oke. Tapi cara terbaik ini tidak selalu berbentuk shock terapi ya. Kita lihat juga di kisah pemilik dua kebun dalam surat Al-Kahf. Di sana metodenya beda. Gimana itu? Seorang sahabat menasihati temannya yang kaya raya
sombong, dan mulai mengingkari Tuhan. Dia nggak melakukan prank, tapi mendekatinya dengan dialog yang penuh kepedulian. Oh, lebih personal ya pendekatannya. Betul. Dia mengingatkan, dulu kamu diciptakan dari tanah. Kenapa sekarang sombong? Bisa saja Tuhan menghancurkan kebunmu ini dalam sekejap. Metodenya lebih lembut. Jadi, cara terbaik itu sangat tergantung pada konteks dan audiensnya. Ini menarik, jadi fondasinya adalah kebebasan dan metodenya adalah persuasi yang elegan. Tapi ini bikin saya berpikir, ini kan skenario idealnya. Pasti ada situasi di mana lawan bicara kita nggak tertarik berdialog dengan baik atau bahkan berniat buruk. Di mana sumber-sumber ini menarik garis batasnya? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan sumber Anda memberikan jawaban yang sangat praktis dan jelas dalam surat Al-Mumtahanah, khususnya ayat 8. Oke, ayat 8. Ayat ini menetapkan dengan tegas kepada siapa umat muslim diperintahkan untuk berbuat baik. Dan syaratnya apa saja? Ada 2 syarat negatif yang sangat jelas. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. Al-Bir, ini kebajikan proaktif ya. Dan berlaku adil, Al-Qist, terhadap mereka yang 1. Tidak memerangimu karena agama. Dan 2. Tidak mengusirmu dari negerimu. Jadi kuncinya adalah non-agresi dan timbal balik. Selama pihak lain tidak menunjukkan permusuhan yang nyata, entah itu fisik atau perampasan hak, maka perintah dasarnya adalah jalin hubungan baik. Ini sikap aktif untuk membangun masyarakat yang adil. Oke. Tapi yang membuat ini menjadi sebuah kerangka kerja yang utuh adalah ayat setelahnya, ayat 9. Jika ayat 8 adalah lampu hijau, maka ayat 9 adalah lampu merah yang sangat jelas. Yang mengatakan, Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai tawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. nah di situ garisnya ditarik dengan sangat tebal. Oke, Jadi spektrumnya mulai terbentuk dengan jelas. Ada fondasi kebebasan, ada metode dialog, ada perintah berbuat baik kepada semua yang damai, dan ada garis batas yang tegas, agresi yang nyata. Ketika garis itu dilewati, dinamikanya berubah. Nah, ini dia titik krusialnya. Apa yang terjadi kalau garis itu dilewati? Sumber Anda menunjukkan ada situasi di mana dialog tidak lagi memadai dan konfrontasi yang terukur menjadi sebuah opsi. bahkan keharusan dalam beberapa kondisi. Kita mulai dari konflik internal dulu ya, seperti yang dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 9. Ayat ini seperti sebuah protokol standar operasional untuk resolusi konflik. Sangat terstruktur. Langkah-langkahnya gimana? Pertama, jika 2 kelompok orang beriman berperang, perintah utamanya adalah fa'aslihu bainahuma, damaikan mereka. Mediasi itu prioritas mutlak. Tapi ada klausa jikanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim, balhat terhadap yang lain, artinya melampaui batas, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu. Ini perintah yang sangat keras. Keras, tapi tujuannya sangat terkendali. Perintahnya bukan untuk memusnahkan atau balas dendam. Tujuannya adalah hatta tafi'a ila amrillah. Yang artinya, Sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah atau kembali ke aturan main yang adil. Jadi konfrontasi fisik di sini adalah sebuah intervensi untuk menegakkan hukum dan melindungi pihak yang terjolimi. sebuah alat penegakan keadilan. Tepat, bukan alat pemusnahan. Dan begitu tujuan itu tercapai, apa yang terjadi? Protokolnya langsung kembali ke langkah awal. Begitu mereka berhenti berbuat zolim, perintahnya adalah damaikan lagi di antara keduanya dengan adil. Wow, ini seperti sebuah sistem yang bertujuan bukan untuk menghukum, tapi untuk merestorasi keseimbangan. Sangat modern. Sangat. Oke, itu untuk konflik internal. Tapi banyak orang mungkin akan langsung berpikir tentang ayat-ayat perang melawan pihak luar. Gimana kita menyeimbangkan ayat-ayat yang damai ini dengan ayat yang secara eksplisit menyuruh berperang? Ini pertanyaan penting. Ayat-ayat tersebut harus dibaca dalam konteksnya, yaitu sebagai respons terhadap agresi dan ancaman nyata. Itu hak membela diri. Tapi ada satu ayat yang memberikan justifikasi filosofis yang jauh lebih luas. Oh ya, yang mana? Dari surat Al-Hajj ayat 40. Ayat itu mengatakan, "Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din lahuddimat sawami'un wa biyarun wa salawatun wa masajidun yuzkaru fiha smullahi katsira." Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid. Tunggu dulu.
Ini mengubah segalanya. Jadi argumen untuk konfrontasi bersenjata di sini bukan untuk supremasi satu agama, Bukan. tapi justru untuk melindungi ekosistem keberagaman agama dari tirani. Ayat ini secara eksplisit menyebut biara, gereja, dan sinagoge sebelum menyebut masjid. Tepat. Ini perspektif yang saya yakin 99% orang belum pernah dengar. Ini luar biasa. Tepat. Ini adalah gagasan yang sebetulnya sangat modern. Konfrontasi bersenjata sebagai pilihan terakhir dijustifikasi bukan sebagai perang suci untuk konversi, tapi sebagai intervensi defensif untuk melindungi pluralisme dan kebebasan beribadah itu sendiri. Wow. Konsep ini punya kemiripan dengan ide tanggung jawab untuk melindungi dalam hukum internasional modern. Argumennya adalah melindungi ruang sakral semua keyakinan dari kekuatan tiran yang ingin menghancurkan semuanya. Jadi setelah kita melihat spektrum ini, mulai dari tanpa paksaan, lalu dialog, garis batas non-agresi, hingga konfrontasi, apa sebenarnya tujuan akhir dari semua ini? Nah, itu pertanyaan pamungkasnya. Sebuah ayat di surat Al-Isra ayat 81 terasa seperti sebuah kesimpulan yang kuat. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Itulah visi pamungkasnya. Semua tindakan dalam spektrum yang kita bahas, dari dialog yang paling lembut hingga konfrontasi yang paling tegas, semuanya diarahkan pada satu tujuan akhir, meninggikan al-haq dan melenyapkan al-batil. Jadi konfrontasi itu sendiri bukanlah tujuannya ya? Ia hanya sebuah alat darurat. Benar sekali. Ia adalah pilihan terakhir yang diambil ketika semua jalan dialog dan perdamaian ditutup oleh agresi dan kezaliman. Visi besarnya adalah sebuah tatanan di mana kebenaran bisa tegak dan bersinar dengan sendirinya. Sementara kebatilan tersingkir bukan karena dihancurkan, tapi karena sifatnya sendiri yang rapuh. Persis. Kata yang digunakan dalam ayat Al-Isra itu adalah zahuqa, yang berarti sesuatu yang secara inheren ditakdirkan untuk lenyap. Kebatilan itu seperti kegelapan. Ia hanya ada karena ketiadaan cahaya. Begitu cahaya kebenaran datang, ia sirna. Jadi kalau kita coba rangkum untuk Anda ya, sumber-sumber yang Anda bagikan ini melukiskan sebuah kerangka yang luar biasa komprehensif. Dimulai dari prinsip fundamental non-paksaan, lalu bergerak ke metode utama berupa dialog dan persuasi. Kemudian menetapkan garis batas yang jelas. Hubungan baik diwajibkan dengan semua pihak yang tidak agresif. Betul. Dan terakhir, ketika agresi itu terjadi, ia mengizinkan konfrontasi yang sangat terukur dan bertujuan, baik untuk merestorasi keadilan internal maupun untuk membela diri dan melindungi kebebasan beragama. Dan semua itu diikat oleh satu tujuan besar. Kemenangan bagi prinsip kebenaran itu sendiri bukan kemenangan bagi satu kelompok manusia atas kelompok lain. Tujuannya adalah agar tatanan yang adil bisa terwujud. Ini benar-benar sebuah kerangka yang dalam dan berlapis. Betul. Mungkin sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, ada satu hal. Apa itu? Sumber-sumber yang kita bedah ini kan memberikan prinsip-prinsip agung pada level komunitas, kenabian, dan negara. Iya. Pertanyaan reflektifnya adalah, bagaimana seorang individu di zaman sekarang, dalam interaksi sehari-harinya, bisa menavigasi garis tipis ini? Garis antara kewajiban untuk bersabar, berdialog dengan cara terbaik, dan momen ketika kezaliman yang ia hadapi, entah di tempat kerja, di lingkungan sosial, atau di ruang digital, menuntut sikap yang lebih tegas. Tentunya dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan yang sudah kita bahas ini. Di mana titik batas personal itu ditarik.